Saya nggak usah pakai ini aja. Ya, boleh langsung. Oh, ya, langsung aja. Jack, nah ini minta di-share langsung ke YouTube, Jack. Oke. Tuh, bagus. Tinggal di-share di YouTube. Oke. Romo mungkin Ini gambar untuk memberikan pandangan-pandangan tentang gotong royong dan inti-inti apa sih yang sebetulnya menjadi hal yang cukup harus kita tangkap di momentum 1 Juni 2020 ini, tepatnya Hari Kelahiran Pancasila. Monggo Romo. Ya sebenarnya gini loh, kalau kita melihat ya, Mas, persoalan pandemi COVID ini kan kita bisa membuktikan bahwa Pancasila itu sebenarnya sudah menjadi darah daging kehidupan masyarakat Indonesia. Dan kalau kita bicara Pancasila ya kita bicara aktualisasinya yaitu gotong royong. Dan hampir 3 bulan itu terbukti dalam warga masyarakat Indonesia bagaimana komunitas-komunitas itu saling berbagi. Baik dalam penyediaan makanan, penyediaan masker, penyediaan alat kesehatan. Bagaimana kekuatan gotong royong itu yang menggerakkan kekuatan publik. Coba kalau tidak memiliki filosofi Pancasila, gotong royong itu, negara ini sudah bangkrut. Dan itu dikatakan oleh Sri Mulyani, dan benar. Dan ini yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain. Kita bisa melihat bagaimana Italia yang juga menghadapi masalah berat pandemi ini juga tidak mampu juga mengatasi. Amerika juga yang sama. Amerika Latin sampai terjadi kelaparan. Tetapi di Indonesia relatif lah. Masyarakatnya memiliki semangat gotong royong itu dan gotong royong itu sudah menjadi cara berpikir, bertindak, bernalar, sehingga masyarakat kita memiliki keutamaan itu. Pancasila itu kan dalam praktek, ideologi itu praksis. Lah praksisnya itu ketika masyarakatnya secara spontan melakukan aktivitas-aktivitas gotong royong itu sebagai aktualisasi dari Pancasila. Karena dalam gotong royong itulah sebenarnya kita menemukan bagaimana sila ketuhanan Yang Maha Esa itu. Nah, kalau kita bicara tentang ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah ketika manusianya itu hidup dalam budaya saling berbagi, memberi bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan, semangat untuk saling bergotong, saling membantu, itulah cinta terhadap Tuhan. Nah, orang yang beriman itu kan mencintai Tuhan kan ketika orang itu hidup bukan untuk dirinya kan, tapi hidup untuk yang lain. Lah, ketika manusia itu berbagi, disitulah nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan tidak membedakan suku, agama, ras, disitulah inti dari persatuan. Lah, persatuan menjadi kokoh, karena apa? Semua itu bisa diatasi kok. Dengan cara apa? Membangun musyawarah mufakat itu, bekerja sama itu. Disitulah inti dari keadilan itu. Nah, maka kalau kita bicara Pancasila, kita bicara tentang praksis kehidupan yang diamalkan masyarakat. Nah, awal masyarakat itu kita bisa melihat kekuatan komunitas-komunitas masyarakat bawah itu, bagaimana mereka mau membangun solidaritas itu. Dalam hal misalnya jempitan beras, bagaimana mereka warung-warung itu berbagi untuk menyisihkan yang keuntungannya sebenarnya tidak untung, tapi juga menghidupi masyarakat sekitarnya. Nah, inilah menjadi modal. Gotong royong itu tidak hanya menjadi modal sosial budaya, tapi secara simbolik. Dan modal simbolik itu yang diimani oleh masyarakat Indonesia menjadi kekuatan kita untuk menghadapi situasi yang sulit seperti ini. Jadi disinilah kita melihat Pancasila itu dihidupi oleh masyarakatnya dan dibatinkan dalam perilaku kehidupan. Nah, maka yang ke depan memang semangat inilah harusnya dibangun untuk apa? Untuk membangun kesadaran publik kita, mengapa bangsa ini memiliki kekuatan yang cukup ampuh dalam banyak mengatasi segala persoalan besar, ya karena gotong royong itu sudah menjadi sebuah khusus bangsa ini. Itu cara gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan berelasi. Sehingga kita melihat ke depan, kita optimis gitu loh.
Bagaimana nantinya kita membangun satu sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang didasarkan nilai-nilai Pancasila itu. Nilai-nilai Pancasila itu apa? Sistem ekonomi berbagi. Sistem ekonomi berbagi itu adalah bagaimana yang kuat membantu yang lemah, sehingga terjadilah yang disebut solidaritas sosial itu. Nah, memang ke depan kita harus membangun kesadaran-kesadaran memori publik yang cukup kuat itu menjadi modal kita untuk membangun suatu kekuatan kapital dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berat seperti pandemi corona ini. Jadi menurut saya gotong royong itu sudah menjadi roh dari bangsa ini. Baik. Romo, tadi ada beberapa yang saya catat ya, kaitan dengan momentum Pancasila pertama, soal kemanusiaan, gotong royong, dan sosial capital. Jadi modal sosial kita cukup banyak untuk dijadikan landasan. Nah, mungkin agak meloncat mungkin nih, sebelum Romo menghadiri acara yang lain, mohon dikasih semacam pandangan mungkin bagaimana masyarakat harus merespon dalam rangka nanti gotong royong di saat nanti new normal nanti, begitu. Ya, pertama-tama kuncinya hidup normal itu adaptasi. Sebelum vaksin ditemukan, maka masyarakat harus mendisiplinkan dirinya. Disiplin dalam pengertian supaya ekonomi juga hidup, maka perlu adanya pengaturan. Misalnya dalam pasar-pasar tradisional, itu harus diatur jaraknya, misalnya 2 meter, pakai masker, pakai tutup kepala, kemudian cuci tangan disediakan, sehingga mekanisme protokol kesehatan itu jalan. Lah di sini pentingnya yang disebut kekuatan tokoh-tokoh publik itu, publik figur, entah dalam komunitas itu, orang yang dipercaya misalnya RT, RW, komunitas pasar, komunitas tokoh agama, itu yang harusnya terus-menerus memberi kesadaran masyarakat menjadi kesadaran publik gitu loh. Ini sama nanti dalam protokol untuk dalam kehidupan beragama. Misalnya ketika orang misa ke gereja, misalnya yang biasanya gereja itu 300, sekarang nggak bisa 100. Nah, dalam protokol kesehatan itu disediakan pengaturan suhu misalnya, kemudian pakai masker, cuci tangan, kemudian tempat duduk diatur ada jarak 2 meter. Sehingga mungkin misalnya yang diperbanyak itu bisa kok dilatih dengan cara apa? Yaitu komunitas ini. Jadi komunitas terkecil misalnya dalam gereja itu ada punya ketua lingkungan, ketua wilayah, terus dari atas dewan paroki. Nah, ini bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menjadikan sosialisasi. Jadi pentingnya ini pendidikan sebenarnya kedisiplinan. Lah untuk disiplin saling mengawasi gitu loh. Lah dari mengawasi itu ada 3 hal pokok, yaitu pertama pemerintah. Pemerintah itu memberikan regulasi, memberikan aturan, menyediakan sarana-sarana prasarana, alat-alat kesehatan, jaminan. Terus memberi peta mana daerah merah, daerah hijau. Terus pasar itu pelaku ekonomi yang juga menyediakan protokol kesehatan, dan warga itu masyarakat. Nah, masyarakat juga yang dituntut adalah membiasakan disiplin. Nah, sebenarnya disiplin ini sudah kita latih sebenarnya. Dengan waktu laguan anak kan, banyak bagaimana kita hidup bersih, menyuci tangan, bangun tidur, terus mandi, itu kan ada lagu-lagu anak-anak itu. Nah, tinggal itu diartikulasikan menjadi sebuah kesadaran publik. Nah, peranan media sosial sangat penting di sini. Bagaimana edukasi masyarakat bahwa itu digerakkan oleh komunitas. Sini aja musiknya. Sini aja musiknya. Baik lewat lagu misalnya. Lagu juga banyak membantu. Lah yang penting adalah masyarakat satu dengan yang saling mengingatkan. Maka pemerintah harus menyediakan mana petanya daerah. Yang daerah merah itu isolasi total. Nggak boleh beraktivitas. Daerah yang hijau boleh beraktivitas tapi menggunakan protokol kesehatan, daerah kuning dan sebaiknya. Sehingga dengan cara itu masyarakat akhirnya membangun kesadaran pada komunitasnya RT RW.
Kalau mereka tidak mau daerahnya itu mengalami isolasi total, ya mereka saling menjaga diri satu dengan yang lain, gitu loh. Ya itu disiplin diri, kuncinya itu. Lah untuk mendisiplinkan diri itu butuh yang namanya kekuatan employer, yaitu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh media. Untuk apa? Untuk memberi kesadaran. Jadi kuncinya adalah sosialisasi yang masif di masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang bagaimana beradaptasi untuk supaya tidak terkena dampaknya COVID itu. Baik. Romo, terima kasih banyak. Baik ya, saya boleh meninggalkan Ya, ya. monggo Romo. Mohon maaf ini gangguannya, tapi Romo ini awal untuk kemudian nanti diskusi teman-teman. Di sini sebelum Romo sign out, mungkin di sini saya ingin menyebutkan ada Mbak Tara dari Youth Lab, kemudian juga ada Mas Faisal. Mas Faisal ini adalah penulis buku dari Kembali ke Akar. Kemudian ada Mas Subagio. Beliau ini kebetulan aktif di Aliansi Kuliner Indonesia. Dalam tahun ini sangat serius dan keliling ke berbagai daerah untuk mencoba menggali kuliner Indonesia. Kemudian terakhir ada Mbak Lili Cayandari. Ini beliau pengajar di kebudayaan UI, namun dia sangat berinteraksi dengan berbagai komunitas begitu ya, pengayom komunitas mungkin begitu. Nah, selanjutnya sebelum kita menikmati nanti musik, kita coba mungkin ingin mendapatkan semacam gambaran atau statement dari Mas Faisal. Mas Faisal ini penulis buku dari Kembali ke Akar, dan beliau mendirikan sekolah Kembali ke Akar. Mungkin kita sapa Mas Faisal. Halo Mas, selamat sore. Ya, selamat sore. Mas Faisal mungkin bisa bercerita tentang latar belakang bagaimana membuat gerakan Kembali ke Akar. Dan di dalamnya saya lihat, saya baca ada semangat gotong royong. Itu. Mas Faisal, silakan. Oke, baik. Ini suaranya agak bergema, jadi tapi saya akan berusaha untuk tetap berbicara dengan jelas. Jadi sebetulnya Kembali ke Akar itu adalah sebuah statement yang tertera dalam buku saya, buku kedua saya, judulnya Generasi Kembali ke Akar. Nah, generasi kembali ke akar itu adalah sebuah teori generasi yang saya tulis berdasarkan pengalaman riset saya di dunia anak muda dan komunitas anak muda selama 10 tahun terakhir. Jadi selama 10 tahun terakhir saya berusaha memahami bagaimana sebetulnya generasi muda kita dan kerangka teoritis seperti apa yang paling baik dan paling tepat untuk memahami generasi yang sekarang banyak disebut sebagai milenial. Nah, kalau merujuk kepada penggagas konsep dan istilah milenial itu sendiri, Neil Howe dan William Strauss, ternyata salah satu variabel yang luput kita masukkan dalam memahami generasi muda adalah peristiwa politik dan sejarah. Jadi pembagi satu generasi dengan generasi lain sebetulnya adalah peristiwa-peristiwa politik. Jadi peristiwa politik atau yang sering disebut sebagai critical moment yang terjadi di Amerika Serikat tentunya berbeda dengan yang terjadi di Indonesia. Lalu saya membagi generasi muda berdasarkan 4 generasi. Ada generasi Alpha, yaitu generasi founding fathers kita yang juga merumuskan Pancasila. Lalu ada generasi Beta, Theta, generasi reformasi, dan
post reformasi atau yang saya sebut sebagai generasi V, dan mereka memiliki karakter kembali ke akar karena ternyata secara teoretik generasi itu tidak terus-menerus muncul dengan karakter baru. Ada satu peristiwa yang bisa membuat sebuah generasi itu malah kembali memiliki karakter generasi-generasi terdahulu. Dan itu yang saya temukan dalam riset saya beberapa tahun terakhir, bahwa generasi muda di Indonesia memiliki karakter-karakter seperti generasi founding fathers kita. Jadi mereka lebih komunal, muncul berbagai komunitas, mereka bergerak secara independen, sekarang menggali lagi kebudayaan, menggali lagi sejarah, gerakan literasi bermunculan di mana-mana. Jadi itu yang saya maksud sebagai generasi kembali ke akar. Dan dalam 3 bulan terakhir saya mencoba menggagas sebuah platform digital yang namanya Sekolah Kembali ke Akar untuk bisa menjadi tempat kumpulnya karakter, ide, gagasan, dan aspirasi generasi yang kembali ke akar itu seperti apa. Nah, ketika berbicara tentang gotong royong, saya rasa ini menjadi satu hal yang teramat sangat penting ya, karena melihat ke depan apa yang sedang terjadi di dunia dan apa yang sedang didiskusikan terkait dengan vaksin, terkait dengan penyelesaian pandemi COVID-19 ini, saya yakin bahwa ke depan pasti akan ditemukan vaksinnya dan pasti akan ada temuan-temuan sains untuk bisa mengatasi COVID-19 ini. Karena sepanjang sejarah pun kita melihat kita telah sebagai peradaban besar, umat manusia, kita telah melampaui berbagai macam jenis pandemi, dari mulai Spanish flu, lalu ada endemi polio dan sebagainya. Sains selalu berhasil untuk menemukan jawaban. Namun yang kita lihat di berbagai berita di seluruh dunia yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah bukan sains, bagaimana sains bisa menyelesaikan permasalahan ini, tapi bagaimana manusia dan masyarakat merespon terhadap pandemi ini. Yang kita melihat bahwa di beberapa negara sudah mulai muncul berbagai gejolak, misalnya di Amerika Serikat, lalu ada gejolak juga di Lebanon, di mana masyarakat mulai meninggalkan semangat solidaritas, mulai meninggalkan juga toleransi dan empati untuk membantu satu komunitas, satu bangsa, bahkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang menarik adalah di Indonesia kita sebetulnya punya platform itu, dan platform itu dijadikan salah satu azas dan dijadikan filosofi kita dalam berkebangsaan, bermasyarakat, dan bahkan bernegara. Yang kata Bung Karno, kalau Pancasila diperas intisarinya terdapat falsafah gotong royong itu, yaitu tolong menolong satu sama lain. Jadi saya rasa gotong royong di sini menjadi salah satu kunci bagaimana kita bisa melampaui krisis dan masa-masa sulit ini sebagai bangsa. Karena berkaca kepada negara-negara lain yang sekarang sedang bergejolak, variabel atau hal esensi yang mereka tinggalkan adalah gotong royong itu. Dan apabila betul generasi muda kita ke depan kembali ke sifat-sifat akarnya, sifat keindonesiaannya, tentu gotong royong itu akan menjadi satu kekuatan yang akan muncul kembali ke permukaan di balik peristiwa pandemi 19 ini. Jadi kalau kita melihat pandemi ini sebagai sebuah critical moment atau patahan sejarah, maka kemungkinan besar generasi yang nanti akan tumbuh besar menjadi remaja hingga dewasa muda setelah krisis ini memiliki karakter gotong royong yang jauh lebih kuat daripada generasi sebelumnya, misalnya di generasi saya. Jadi mereka akan memiliki empati yang jauh lebih kuat, lebih bisa merasa kesulitan yang dialami orang lain, dan inisiatif-inisiatif untuk melibatkan komunitas dalam hal filantropis atau yang sifatnya kemanusiaan itu akan jauh lebih kuat. Jadi aku rasa gotong royong ke depan akan menjadi salah satu kunci bagi kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat untuk bisa melampaui masa-masa sulit ini. Baik, Mas Faisal, ini pandangannya tadi luar biasa ya, bagaimana yakin bahwa gotong royong itu adalah sebuah kunci. Nah, di sini ada hadir, mungkin jarang dilakukan oleh orang lain, tapi untuk menyebarkan virus gotong royong itu beliau rela
keliling Indonesia dan mengumpulkan komunitas-komunitas kuliner ya begitu kira-kira. Nah, ini Mas Bagio di sini kita hadir. Mas Bagio, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Nah, oke. semuanya. Hai. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, Maudi. Ini ya, Siap, siap. meskipun kemarin masih keliling ya. Ya, siap Mas Haji. Alhamdulillah. Mas, Ya, siap. motivasi Mas Bagio tentu saja dilatar belakangi oleh rasa empati tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Faisal. Nah, ini menurut saya juga Mas Bagio mencoba untuk mengajak, menularkan virus-virus kebaikan atau virus gotong royong tadi kepada publik, khususnya adalah ke komunitas kuliner. Ya. Nah, mungkin boleh bercerita, Mas, apa yang menjadi motivasi motivasi besarnya? Ya. Terima kasih Mas Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, saya Subagio dari Aliansi Kuliner Indonesia. Kami berdiri udah 6 tahun lalu. 2 tahun ini sudah memiliki legalitas. Ini acara luar biasa Mas Oji, dengan judul Gotong Royong. Wah, ini keren Mas Oji. Saya sempat salut ide ini. Kenapa kok tercetus baru sekarang? Harusnya yang lalu-lalu juga. Karena Indonesia adalah kaya akan gotong royong. Dari zaman Majapahit sampai sekarang nggak boleh hilang. Kalau gotong royong nggak ada, itu namanya bukan Indonesia Mas Oji. Berubah semua. Benar. Dengan dari Sabang sampai Merauke itu harus bersatu. Agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha itu harus bersatu. Masakan sekarang juga harus bersatu. Karena mereka itu adalah aset dari Indonesia. Sekali lagi, bukan Indonesia kalau itu ada perubahan. Akan berubah negara ini. Satu, kita harus bertahan terus Indonesia tetap Indonesia dengan NKRI-nya, Mas Oji. Berkaitan dengan Aliansi Kuliner Indonesia, Mas Oji, alhamdulillah kita sudah ada di 24 provinsi. Udah lebih Mas Oji, hampir sekitar 30 udah mendaftar ke kami dengan fasilitas dari grup dan media sosial Mas Oji. Selain itu, di bawah saya ada rumah-rumah kreatif Mas Oji, rumah kreatif. Terus ada garda reseller. Inilah sekali lagi kekuatan gotong royong Mas Oji. Kekuatan gotong royong. Di samping itu juga kami memiliki filosofi bersilaturahmi dan berbagi. Silaturahmi itu adalah silat dan rohim Mas Oji. Dan salah satunya adalah ada nilai-nilai filosofi gotong royong. Insya Allah Aliansi Kuliner Indonesia dengan visi dan misi bahwa kita akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan bisa terkenal di dunia internasional. Itu cita-cita kami, Mas Oji. Jadi ketika kuliner Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri, kita akan semakin kuat. Kita semakin akan merekat semua dari Sabang sampai Merauke. Ini visi misi kami. Di satu sisi kami memang sudah bergerak seluruh nasional, Mas Oji. Kita ngumpulin semua sampai kita juga kerjasama Gerakan Desa Emas, kita juga dengan kementerian, kita silaturahmi dengan mahasiswa, termasuk mahasiswanya Mbak Lili, termasuk mahasiswa Trisakti, mahasiswa Sahid IPB. Nah, ini kekuatan kita Mas Oji, karena mereka itulah aset kita. Jadi salut nih buat Mas Oji gitu. Di satu sisi kuliner Indonesia siap mensupport semua kegiatan yang Mas Oji lakukan, Aliansi Kuliner Indonesia, dan alhamdulillah Mas Oji, untuk merekat kegiatan ini, kami juga punya program Mas Oji. Selain Gerakan Desa Emas yang sedang saya lakukan, itu saya sedang membuat event kolosal festival kuliner etnik. Itu akan menyatukan semua Mas Oji. Dengan gotong royong kita membuat itu. Di satu sisi saya alhamdulillah Mas Oji juga sedang membuat buku kuliner etnik Indonesia. Itu ada 16 episode. Pertama nih baru Joglo Semar Mas Oji, Jogja, Solo, Semarang. Nah, nanti akan berkembang semuanya. Semuanya apa Mas Oji? Dari gotong royong. Kalau nggak ada gotong royong, ini tidak akan jalan. Semua pada termotivasi, pada solid, pada kokoh. Apalagi di dalam kondisi pandemi ini Mas Oji, pandemi COVID ini.
sekali lagi saya salut tadi sama Mas yang buat buku, sama Romo. Itu adalah jati diri bangsa Indonesia. Sekali lagi jati diri bangsa Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Karena Mas Oji lihat di kampung, di komplek, di jalanan, semua kadangkala tidak memerlukan modal, Mas Oji. Kami sendiri, Ulin melakukan, subhanallah Mas Oji, ketika kami mencari dana, dengan mudahnya mereka menyumbang, dengan mudahnya mereka memberi masker, memberi hand sanitizer. Tidak kita suruh Mas Oji dengan gaya sendiri, gaya masing-masing. Itu Mas Oji dari kami, mudah-mudahan dengan kuliner kita semakin erat, gotong royong di Indonesia pun semakin bergerak terus bergerak, dan tidak boleh hilang, Mas Oji. Itu dari kami, Mas Oji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Mas Bagio. Kami takdim terhadap gerakan-gerakan Mas Bagio. Di sini juga saya tidak bisa sendiri, tentu saja. Tentu Mas Bagio, Mas Faisal, dan teman-teman di sini adalah semangat persaudaraan kegotong royongan itu. Dan itu mungkin adalah inti dari Pancasila yang sedang kita rayakan hari ini. Ya. Nah, biar otot kita agak santai, ada dua narasumber yang hebat juga. Sri Kandi yang dia juga sama selalu menyebarkan virus-virus gotong royong. Ada Mbak Tara dan Kakanda Mbak Lili. Tapi sebelum itu kita nikmati dulu ini pertunjukan musik dari teman-teman. Silakan. Biar nggak tegang dan santai dialognya. Nggak usah tegang-tegang. Ya. Nah, terus bentar. Mana apa, Ji? Mundur sebentar. Oh, mundur dulu ya. Ya. Banyak sekali layarnya ini ya. Iya. Oke. Ya, kita nyanyi dulu sebentar ya, para narasumber yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik. Ambil aja. Nah, audionya ada. Oh, ini ya. Oke. Harusnya dilihat nih. Oh, tidak. Mohon maaf ya, ini normal. Nggak ada unsur apapun. Negeri ini memang kaya, kaya orangnya, kaya binatangnya. Negeri ini memang kaya, kaya alamnya, kaya budayanya. Negeri ini memang kaya, kaya pejabatnya, kaya penjahatnya, kaya idenya, kaya sejarahnya. Negeri ini memang kaya. Hai Bung Karno, aku bersimpuh di matamu, bertanya tentang Indonesia kini. Hai Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Ku datang mengganggu istirahatmu. Negeri ini memang kaya, kaya orangnya yang menangis di ujung malam, kaya harapannya
dan kaya agamanya. Merah, putih, dermawan, terkulai berdebu di pojok gedung bekas penjajah. Pancasila berontak, Garuda terkasih melayang perih. Negeri ini memang kaya. Merah, putih, dermawan, terkulai berdebu di pojok gedung bekas penjajah. Pancasila berontak, Garuda terkasih melayang perih. Negeri ini memang kaya. Hai Bung Karno, aku bersimpuh di makam, tebarkanlah kembang ibu yang letih. Hai Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Inikah nyanyian kecewa? Hai Bung Karno, aku bersimpuh di makam, akankah kisahmu menjadi api? Hai Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Dingin yang aneh menyiksa negeri. Hai Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, maafkanlah aku yang cengeng. Hai Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, tularkanlah keberanian itu. Hai Bung Karno, aku bersimpuh di makamu, suaramu menggelegar di kalbu. Hai Bung Karno, nyenyakkah tidur abadimu? Bilakah mimpi itu kan nyata? Negeri ini memang kaya, kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya, kaya marahnya. Indonesia Raya, yang kaya raya. Negeri ini memang kaya. Kaya Indonesia. Terima kasih ya, saya masuk ya. Oke. Mantap. Kang Oji. Kita harus bergantian. Oke, kita bergantian ya.
Karena gotong royong itu nggak mesti bareng-bareng, bergantian gitu juga gotong royong. Berperan masing-masing. Iya, berperan sesuai kapasitas masing-masing kita. Ya, Tapi gitu. nanti kita terakhir ya kolaborasi ya. Oh siap. Sama Iya. Kolaborasi juga sama batinnya narasumber nanti. Oke, saya alihkan. Alihkan ya. Terima kasih. Oke. Ini Dah, biar nggak pindah sini aja. oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Kojek. Audionya dari sini aja. Ada di situ. Oke, boleh. bebas aja. Ya. Udah ada audionya aman ya? Oke. Terima kasih tadi penampilan musik yang kedua. Nah, setelah itu kita akan perdengarkan ini ada sosok yang menurut saya beliau terus intens. Kalau saya menyebutnya itu konektor. Jadi konektor itu ya yang menyambung-nyambungkan begitu, menyebarkan virus-virus ini ada Mbak Lili Cahyandari. Selamat sore Mbak. Selamat sore Mas Haji. Suaranya ada? Sudah terdengar nggak suaranya? Oke, kecil sekali ya suaranya. Iya. Oke. Kalau Mbak Lili. seperti ini terdengar tidak? Ya. Oke. Mungkin audionya kurang dekat. Ya. Kalau sejauh ini terdengar tidak? Sekali. Kecil sekali ya, masih kecil. Ya. Oke. Mbak, hari ini adalah hari kelahiran Pancasila saja. Nah, kita bahas tentang gotong royong. Dan Mbak sebagai pengajar, sebagai konektor kebudayaan, tentu punya pengalaman, punya falsafah teori tentang gotong royong sebagai kultur asli Indonesia. Nah, mungkin bisa Saya masih berdengung sedikit tuh. ya berbagi. Audionya oke. Udah ada. Ya, selamat sore Mas Roji dan semuanya, Pak Subagio, Mas Faisal, Mbak Tara, dan juga ada Romo Beni, semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk program hari ini. Ya, dengan cara yang juga gotong royong, kita mencoba untuk membicarakan hal yang namanya gotong royong. Sejauh ini saya mencoba mensitir lagi apa yang disampaikan oleh Romo Beni. Izin Mbak, kayaknya sepertinya volumenya kurang besar. Kalau segini terdengar? Sejauh ini? Baik. Bentar. Terdengar tidak suaranya? Sampai sini? Ya, dengeran. Oke. Jadi tadi yang mensitir yang disampaikan oleh Romo Beni bahwa berkaitan dengan gotong royong itu adalah hal yang sudah mengakar di Indonesia. Tapi kembali lagi seperti tadi disampaikan oleh Mas Faisal bahwa akar Indonesia itu juga gotong royong. 2 kali di highlight. Itu bisa diteruskan? Ya, bisa dilanjutkan Mbak. Ya, gotong royong itu dari budaya kita, kearifan lokal di setiap daerah sudah memiliki budaya yang meski berbeda-beda, ada konsepsi gotong royongnya, meskipun namanya tidak selalu gotong royong. Jadi ada daerah-daerah yang orang berbagi, ya, atau membantu, baik itu masalah bencana maupun masalah persiapan sebuah acara yang digelar bersama. Gotong royong itu sifatnya adalah kolektivitas. Dan itu sudah ditemukan di masa lalu,
hingga hari ini. Yang perlu ditandai adalah untuk konsepsi gotong royong itu ada dua hal. Yang pertama adalah kalau dari kajian kebudayaan ada gotong royong yang dipersiapkan. Gotong royong dipersiapkan itu misalnya kita membuat acara, lalu acara ini kita persiapkan dengan baik. Misalnya saja ada perkawinan, kemudian ada acara seperti sekaten, ada acara-acara kebudayaan yang besar yang direncanakan. Maka gotong royong itu masyarakat berbagi untuk mendapatkan masing-masing porsi yang bisa dilakukan. Tidak ada pemaksaan dalam nilai gotong royong itu, tapi ada kerelaan. Dan tujuannya adalah untuk yang direncanakan adalah sesuatu goal di depan. Namun, catatan sejarah juga ditemukan bahwa gotong royong juga ada yang sifatnya tidak direncanakan. Nah, bagaimana yang tidak direncanakan ini? Tentu saja hal-hal yang tidak terduga sifatnya. Baik itu sifatnya untuk sesuatu yang positif, misalnya ada sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang disambut bersama, maupun sesuatu yang memprihatinkan. Contohnya adalah bencana. Dalam kasus bencana, misalnya gunung berapi meletus, lalu kemudian banjir, di setiap waktu yang terjadi di bumi Nusantara hingga hari ini, masyarakat itu selama ini sebelum Indonesia merdeka sudah melakukan hal-hal yang sifatnya gotong royong untuk sesuatu yang tidak terduga. Nah, kalau dikaitkan dengan misalnya gunung berapi meletus seperti Merapi yang berkali-kali dari masa lalu juga kadang erupsi, ya, kemudian kembali lagi, damai lagi. Nah, masyarakat sudah punya konsep meskipun itu disampaikan oleh nenek moyang mereka. Artinya untuk bencana tidak ada yang bisa menceritakan kepada kita bahwa ini akan ada bencana. Dan belum ada cerita atau disampaikan lagi bahwa pada abad yang lalu itu ada bencana dan kita berbuat seperti ini. Tapi naluri dan yang dikaitkan dengan kearifan lokal itu sambung menyambung. Itu yang harus kita kuatkan sekarang ini. Bahwa naluri kepedulian itu akarnya di kolektivitas. Bentuknya mungkin berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Tadi kalau Romo Beni menyampaikan berbagi beras sejumput, namanya sejumput-sejumput. Nah, tidak usah berbagi beras yang besar jumlahnya, yang ikatannya kiloan begitu, tapi hanya sejumput. Sejumput ini kan sedikit sekali. Kalau dihitung mungkin hanya berapa gram dari yang kita punya. Tapi kalau dikumpulkan banyak, maka artinya bisa mengisi lumbung untuk sebuah masyarakat. Nah, mungkin kalau di masyarakat Makassar ada yang ingat juga bahwa ada upaya orang memindahkan rumah. Jadi itu gotong royong pindah rumah. Kalau ada bencana, rumah itu harus pindah. Misalnya bencana ada gunung berapi atau banjir, maka mungkin satu masyarakat, yaitu masyarakat Bugis, itu merasa ini tidak bisa lagi di sini, kita pindah ke daerah lain. Dan rumah itu diangkat bersama-sama. Artinya, ketika menggotong rumah itu pindah ke daerah yang lebih aman, pastinya sangat sulit karena diperlukan puluhan orang. Dan itu berat sekali karena dari kayu. Dan itu masif. Dan itu jaraknya juga lumayan. Nah, kalau kita lihat hal-hal yang sudah berlaku di masa lalu, yang sudah dilakukan oleh masyarakat kebudayaan di Indonesia, kita bisa lihat bahwa untuk pandemi COVID ini, itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan masuknya. Dan bagaimana gotong royong yang tidak direncanakan ini? Setiap daerah tentunya punya value atau punya nilai tertentu.
Dan inilah yang seharusnya masyarakat, komunitas-komunitas kebudayaan mencoba menggali lagi apa yang kita bisa lakukan yang rasanya srek di hati. Kata srek ini soalnya kaitannya ya dengan kebudayaan itu sendiri. Kalau kita nggak srek, kita nggak jalan. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali bahwa tadi saya ingin mensitir lagi karena sebetulnya saya membaca bukunya Mas Faisal, Generasi Kembali ke Akar. Dan itu luar biasa penelitian dilakukan oleh Mas Faisal. Yang pertama, Mas Faisal mengumpulkan. Pak izin mungkin aku mau tak tunjukin bukunya Mas Faisal mungkin. Iya. Teman-teman kameramen bisa ini enggak? Kameramen bisa ini enggak? Bentar, Mbak. Ini buat teman-teman di rumah nanti boleh di zoom enggak nih? Mana? Ini generasi ke sini ya. Oh, enggak terlihat ya. Baik. Oh ya. Oh, ini nih. Tidak terlihat. Oke. Saya juga sudah baca bukunya. Luar biasa. Saya rasa ini buku harus menjadi guidance kita anak-anak muda. Mangga kembali lanjutkan. Ya, dalam buku tersebut ada hal yang penting, yaitu dahulu, yaitu ketika disebut dengan generasi alfa itu, yang menurut Mas Faisal generasi alfa adalah penggagas bagaimana pergerakan nasionalisme ya, masa-masa itu, bagaimana mencoba untuk merdeka ya, untuk mandiri. Dan kita sekarang pada posisi yang sudah jauh sekali dari generasi alfa itu. Tapi ada suatu siklus, yaitu ketika tadinya generasi alfa yang berusaha dengan ketidakmapanan itu mencapai sesuatu yang kemerdekaan, kemudian di generasi selanjutnya itu yaitu generasi beta itu masyarakat sudah mulai nyaman begitu. Nah, sekarang yang dinamakan satu siklus kembali, yaitu yang dinamakan bukan generasi milenial menurut Mas Faisal, tapi generasi P. Nah, generasi ini mencoba mencari kembali identitas mereka dan mencoba mengimajinasikan kembali apa itu kebangsaan menurut mereka. Dan tentu saja generasi ini, generasi yang sekarang menjadi generasi muda di Indonesia, mencoba mencari lagi kembali ke akar. Maka kita temukan banyak sekali gerakan-gerakan komunitas-komunitas budaya anak muda hari ini yang mencoba kembali lagi ke akar. Misalnya seperti tadi mungkin Mas Bagio mungkin bisa kenal banyak yang membuat jamu, kembali lagi minum jamu, atau minuman-minuman tradisional yang lainnya yang dicoba untuk dibagikan kepada komunitas-komunitas lain. Yang berbeda adalah kalau gotong royong di masa lalu itu rasanya ada satu pimpinan yang terus-menerus, artinya pimpinan-pimpinan yang sifatnya adat, ya, yang selalu mengatur bagaimana gotong royong itu terlaksana. Namun di masa kini dengan adanya perkembangan teknologi digital dan sebagainya, komunitas-komunitas budaya ini agak lebih fleksibel mengembangkan makna gotong royong itu. Jadi tadi seperti komunitas budaya kuliner Indonesia misalnya, bagaimana mengumpulkan masyarakat yang suka makanan tradisional, itu bentuknya tentu saja sangat fleksibel. Ada yang suka nasi liwet, ada yang suka nasi uduk dan sebagainya. Nanti bikin komunitas-komunitas. Tapi perlu diingat, apapun nama atau identitas apa yang melekat di mereka, sebetulnya mereka punya tujuan yang positif bisa dikatakan, yaitu sama-sama secara kolektif memikirkan Indonesia, sama-sama secara kolektif mengimajinasikan Indonesia. Namun yang perlu sekali digarisbawahi sekarang adalah perjuangan kita melawan radikalisme. Nah, inilah yang perlu digarisbawahi, bahwa kita perlu adanya dalam gotong royong itu juga perlu ada toleransi, dan kita sangat perlu ya untuk memahami sebetulnya tujuan kebaikan adalah sesuatu yang sifatnya universal. Dan bentuk-bentuk yang seperti menekan
yang hanya untuk eksklusif untuk masyarakat tertentu, ini yang kita coba untuk sampaikan bahwa radikalisme itu memang harus dilawan. Dan inilah yang dengan cara gotong royong, kemudian menyampaikan maksud baik untuk sama-sama berjuang melawan pandemi ini dengan cara-cara yang bisa dikembangkan secara lokal itu tadi. Misalnya sangat menarik kalau misalnya di daerah Jawa Tengah misalnya kita masak sama-sama lodeh misalnya, itu kalau dikaitkan dengan kuliner ya, masak lodeh itu, tapi kaitannya lodeh itu adalah bentuk empati atau simpati kita terhadap masa pandemi ini, sehingga ada harapan gitu, masak lodeh, mudah-mudahan dengan lodeh ini sesuatu yang baik akan terjadi dan saling memberikan makanan itu. Kalau di daerah lain mungkin bisa yang lain, namun perlu digali sehingga masyarakat itu merasa sedikit ada rasa ya, ada sesuatu sentuhan. Jadi nilai budaya itu adalah sentuhan yang membuat sesuatu itu jadi srek gitu tadi, yang membuat kita menjadi nyaman. Nah itu yang perlu kita berlomba-lomba untuk melakukan. Saya rasa untuk berbagi tidak perlu sesuatu yang berat, sederhana saja. Bahkan membuat lagu tapi yang bernafaskan kelokalan, kemudian mampu menghibur baik yang sakit, yang sekarang ini tengah berada di rumah sakit, harus menghadapi berjuang melawan COVID juga dengan para medis, ataupun yang secara ekonomi terdampak. Hal-hal yang seperti inilah yang bisa menyentuh hati mereka. Saya rasa itu sudah terjadi di Indonesia. Misalnya ketika adanya himbauan supaya tidak mudik, ada banyak komunitas-komunitas budaya yang membuat mudik digital gitu. Nah itu baik sekali, baik itu menyiarkan makanan-makanan lokal supaya masyarakat tidak kangen, atau juga hal-hal lain yang misalnya musik, atau hanya orang yang menunjukkan ini loh, jalan di kampungmu sekarang udah seperti ini. Nah, komunitas-komunitas inilah yang sebetulnya sudah memberikan sesuatu yang besar untuk bangsa ini, yaitu saling berbagi, baik itu informasi, namun dengan cara yang tidak sama. Nah, ketidaksamaan itulah yang menjadi indah. Ya, harus disama-samakan gitu. Ketidaksamaannya itu yang indah. Artinya kalau masyarakat di daerah Sumatera atau di Jawa atau di Makassar beda-beda mungkin menyampaikannya, tapi tujuannya adalah bagaimana menguatkan Indonesia. Begitu Mas Aji. Baik. Mbak Lili, terima kasih banyak pandangan dan ya semacam sharing dalam forum ini. Nah, kita tadi ada saya juga masih penasaran dengan generasi V-nya Mas Faisal. Nanti kita akan lagi belakang beliau ya. Namun di sini ada Mbak Tara. Kita sapa dulu Mbak Tara. Selamat sore. Ya, sore semuanya. Selamat sore, Mas Oji. Ya, oke. Sebenarnya kita udah jam 5, tapi karena sebetulnya bukan 15.30 tadi mulainya. Tapi 16.00. Karena setengah jam itu selesai tadi ya. Nah, Mbak Tara ini kita tahu aktif di berbagai komunitas juga yang notabene sangat kental dan sangat intens dengan gerakan kegotong royongan. Jadi kalau bahasanya tadi Mas Bagio kan itu berbagi silaturahmi dan berbagi. Nah, Pak, sepanjang ini apa kira-kira sebelum nanti ada diskusi lagi apa yang menjadi semangat Mbak Tara sehingga bahwa kita harus membagikan virus gotong royong ini. Ya, oke, Mas Oji, terima kasih.
Jadi menarik sekali diskusi sore ini ya. Benar tadi kata Bu Lili, itu kita kayak lagi ngariung ya. Ada musik, gotong royong banget deh ya suasananya. Mungkin yang bisa saya share sebagai pemerhati ya, saya di Youth Lab juga banyak melihat isu-isu terutama untuk generasi muda. Kalau tadi mungkin pembicara sebelumnya, Romo Beni, Mas Faisal itu berbicara tentang akar ya, gotong royong itu sebagai akar. Kalau tadi Romo bilang gotong royong adalah aktualisasi dari Pancasila. Lalu Mas Faisal juga bicara tentang bagaimana generasi yang sekarang itu kembali ke akarnya. Jadi salah satunya juga dengan gotong royong. Kalau di sini mungkin saya lebih lihat contoh-contoh yang sedang terjadi, ya maksudnya lebih melihat relevansi dari apa yang anak muda ini lakukan gitu, terutama pada saat pandemi COVID atau menuju transisi yang lagi digaung-gaungkan sekarang, new normal. Kalau menurut saya sendiri, aktualisasi dari gotong royong itu banyak bentuk turunan kegiatannya, tapi yang lagi saya perhatikan sekarang itu banyak anak-anak muda yang sekarang kembali betul tadi ke budaya, contohnya itu digital art. Jadi sekarang itu lagi ada komunitas digital art yang bikin challenge di Twitter, itu menggambar kayak misalnya karakter-karakter Disney, Princess Disney itu memakai pakaian daerah. Itu menarik sih. Jadi Princess Anna Frozen misalnya digambar ulang, direstorasi dengan menggunakan pakaian adat Palembang, pakaian adat Sunda. Dan itu menurut saya adalah satu bentuk kegiatan yang ya mungkin memang dilakukan pada saat work from home, nggak ngapa-ngapain, apa istilahnya sekarang lagi mager atau rebahan. Tapi itu menurut saya merupakan salah satu bentuk relevansi dari mencari akar budaya itu sendiri. Jadi mereka melakukan translate atau melakukan pengertian, karena kalau kita ngomongin gotong royong, Pancasila itu menurut mereka mungkin berat ya, tapi mereka melakukan itu dengan apa yang mereka pahami gitu. Atau sekarang juga lagi banyak kegiatan bedah buku atau kayak seperti literasi sastra. Mungkin buku-buku yang dibahas juga buku-buku yang bukan buku-buku berat, tapi mereka banyak menggunakan referensi-referensi tokoh-tokoh nasional seperti itu. Jadi itu beberapa yang saya lihat, dan menurut saya konsep ini bisa digunakan atau bisa dinarasikan secara lebih lanjut, terutama mungkin saya dan Mas Faisal di Sekolah Generasi Kembali ke Akar, yaitu Imagining Indonesia tadi, yaitu menggiatkan kembali atau menarasikan kembali apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda sekarang untuk masa transisi ini. Jadi kalau konsep saya bilang mungkin seperti pesawat kertas ya, atau paper plane. Jadi excited banget kalau lihat anak kecil itu mau menerbangkan pesawat kertas itu, padahal nggak tahu bakal jatuh atau di mana. Tapi menurut saya itu excitednya itu adalah imajinasi yang perlu kita gaungkan lagi, karena itu merupakan salah satu landasan untuk Indonesia bisa take off menuju transisi ini. Dan penting banget pada saat pandemi ini yaitu semangat empati yang mungkin nggak dimiliki, tadi sudah disebut Mas Faisal, nggak dimiliki oleh negara lain. Kita bisa lihat banyak banget konflik-konflik yang lagi terjadi di berbagai negara, terutama mungkin di Amerika ya. Jangan sampai itu bisa terjadi di Indonesia, karena merupakan masyarakat kita juga beragam, hampir sama, kondisi kebudayaannya juga beragam, dan yang kita punya yaitu yang nggak dimiliki oleh bangsa lain, yaitu Pancasila, dan turunannya itu adalah gotong royong, persaudaraan, keluarga, dan terutama toleransi tadi. Gitu kira-kira Mas Oji dari saya. Siap. Makasih banyak Batara. Ini saya kembali ke Mas Faisal soal Reimagining Indonesia ya. Karena saya juga memang lagi kekinian tuh betul kita anak kecil yang tadi bikin perahu-perahuan, jadi air gitu. Nah, tapi itu pasti punya makna. Mas Faisal monitor. Ya. Ya, mau Mas, narasi tentang kembali ke akar di tengah generasi V tadi, saya rasa harus terus menerus didengungkan. Nah, namun demikian ini mungkin ini sisi dari teknologi, tapi juga tentu saja perlu kita perhatikan.
di beberapa tempat misalnya masih ada yang generasi PI tadi yang dia empati minim, ya kan, empati minim dan bahkan antipati. Nah, menurut Mas Faisal nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan nih? Anggap ini kita ngobrol santai. Kira-kira apa yang untuk menggali dan menarasikan kembali Reimagine Indonesia tadi? Iya. Jadi konsep mengimajinasikan Indonesia itu salah satu inspirasi yang saya dapatkan ketika membaca buku Pak Ben ya, Benedict Anderson tentang Imagine Communities ketika berbicara tentang apa itu sebuah bangsa. Konsep yang diberikan oleh Pak Ben adalah ya sebetulnya bangsa itu adalah sebuah komunitas imajiner yang dulu gagasan atau narasi tentang komunitas imajiner itu selalu digulirkan, dihidupkan oleh anak-anak muda di era awal tadi, era generasi alfa atau generasi era revolusi kemerdekaan. Jadi sebetulnya kok tadi menyambung dengan apa yang dibicarakan Mbak Lili dan Tara juga. Jadi terkait dengan gimana sih apa yang harus dilakukan agar terus kita bisa merawat gotong royong. Jadi imajinasi tentang Indonesia itu harus terus digulirkan. Jadi tidak bisa imajinasi itu hanya dituangkan sekali yaitu oleh para tokoh-tokoh anak muda di era revolusi itu. Tapi anak muda harus selalu dan senantiasa mereimagine, mengimajinasikan ulang Indonesia. Imajinasi itu harus terus ada dan hidup di tengah masyarakat. Jadi misalnya tadi ada anak muda yang mungkin karena ekses dari kehidupan digital, kurang empati, atau ada banyak sekali misalnya kasus-kasus yang individualisme di tengah masyarakat yang tidak memikirkan nasib atau kehidupan orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Saya rasa kuncinya adalah di narasi tentang keindonesiaan itu. Jadi narasi itu harus terus dihidupkan di tengah masyarakat. Walaupun ini salah satu tantangan kita ya. Jadi walaupun ada wacana tentang kita kembali ke kehidupan the new normal, salah satu tantangannya adalah kita ketika kembali ke kehidupan the new normal itu seperti yang banyak dibicarakan banyak orang, adalah kita tidak kembali ke dalam kehidupan yang kita di tengah satu bubble kehidupan sendiri hanya memikirkan keselamatan dan ekonomi diri sendiri. Jadi ketika semua kembali the new normal, kita harus kembali ke kehidupan kebersamaan, kekeluargaan. Dan itu dinaungi oleh imajinasi tentang Indonesia yang baru itu seperti apa. Dan itu saya harapkan visinya lahir dari generasi anak muda, karena sebetulnya Indonesia adalah youth center society ya. Jadi masyarakat yang senantiasa berkiblat dan mengikuti apa yang dikatakan oleh anak mudanya. Jadi kalau anak mudanya tersesat ya tentu masyarakatnya semuanya tersesat. Tapi kalau anak mudanya tercerahkan, generasinya akan tercerahkan. Jadi kuncinya ada di anak muda. Dan ini kaitannya dengan 10-15 tahun ke depan kita menyambut sebuah era bonus demografi yang anak muda akan lebih banyak daripada demografi usia yang lainnya. Jadi mulai dari saat ini, dari satu critical moment ini di mana kita mengalami satu kehidupan yang berbeda karena harus menjaga physical distancing, kita harus menggunakan masker, harus berlaku lebih bertanggung jawab. Mulai dari satu critical moment ini, mari kita coba imajinasikan ulang Indonesia ke depan yang terus-menerus dari setiap aspek kehidupannya kita selalu warnai dengan gotong royong. Mas Haji. Oke. Mas Bagio. Halo, Mas Bagio. Ya, siap. Ya. Mas, ini soal narasi Reimagine. Membayangkan kembali Indonesia dengan local wisdom tadi yang disampaikan tadi, dengan nilai-nilai kebijakan lokal di Makassar, di Papua, di Sunda. Nah, itu mungkin juga tercermin dari makanan-makanan ya. Ya, siap. Nah, kira-kira nih dari Mas Bagio,
sebagai dari aktivis kuliner gitu, hal yang mudah mungkin bisa mereimagine itu kira-kira dengan kuliner itu seperti apa, Mas? Baik, terima kasih Mas Oji. Kalau kita berbicara imajinasi, berarti kita berbicara konsep cara berpikir, Mas Haji. Nah, kita kebetulan punya konsep ke depan yang jauh lebih taktis dan strategis untuk bahwa ini adalah Indonesia. Kuliner Indonesia itu kuliner etnik yang harus kita majukan bersama. Saya amat mengerti hampir yang ada di sini lebih kenal dengan fried chicken, lebih terkenal dengan makanan luar negeri, lebih dikenal dengan makanan negara-negara lain dibandingkan dengan makanan Indonesia. Saya sendiri berpikir imajinasi itu harus kembali. Seperti tadi Mas Faisal punya buku Kembali ke Akar. Kita semua harus kembali ke akar, Mas Oji, gitu. Karena anak muda sekarang pun sudah mulai menuju ke arah sana. Contohnya sekarang kopi, sekarang jamu, seperti Mbak Lili bilang, itu sudah ada restoran jamu kekinian gitu, yang nongkrong tuh isinya anak-anak muda, Mas Oji. Nah, itu seperti itu harus dibangkitkan imajinasi cara berpikir anak muda sekarang gitu. Bukannya dia berpikir tentang fast food, junk food, tetapi ada sebenarnya nilai-nilai budaya di kuliner etnik Indonesia. Itu yang harus kita gali terus, dan ini dijadikan motivasi untuk anak-anak muda mereka. Karena Mas Adi, kalau mulai lihat sekarang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak muda sekarang sudah senang dengan angkringan. Anak-anak muda sekarang sudah senang dengan nongkrong di pinggir jalan, bubur ayam makannya. Atau anak-anak muda sekarang sudah senang dengan, sorry Mas Adi, lagunya Mas Didi Kempot. Itu sebenarnya itu adalah akar budaya Indonesia. Itu sebenarnya harus dipikirkan, bukan malah image dan cara berpikir imajinasi digiring kepada sesuatu yang kuliner luar gitu. Mas Adi harus kita bina dari sekarang. Ketika anak-anak kita nanti kelak ketika bangun tidur yang dicari bukan pizza, yang dicari bukan fried chicken, tetapi adalah tempe mendoan, Mas Haji. Terus dicari gudeg, dicari gado-gado atau ketoprak, atau makanan cemilannya Nagasari. Itu sebenarnya harusnya yang kita tumbuhkan bersama. Dan ini udah mulai tumbuh, Mas Haji. Coba lihat. Dan ini adalah perjuangan kita sama-sama untuk kembali ke akar budaya Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mempunyai jati dirinya sendiri. Dan ini saya senang dengan teman-teman anak muda di sini, dan pembuat buku Mas Faisal, dengan Mbak Tarat, apalagi dengan Mbak Lili, rekan saya dari Fakultas Budaya UI. Karena saya sendiri sering mengadain event-event bersama anak-anak budaya UI, dan mereka rata-rata kreatif kok, anak-anak muda itu. Dan mulai menjadi kegemarannya adalah memakai pakaian khas daerah, mulai menunjukkan kegemarannya anak-anak muda sekarang dengan menu-menu etnik yang dimodifikasi. Karena dengan modifikasi, dengan ide-ide kreatif, mereka juga akan memiliki ketertarikan akan kuliner etnik Indonesia. Itu yang sedang kami susun, Mas Haji, karena saya juga selain itu juga saya juga kedepannya juga jangan lupa ketika kita mau memenangkan pertarungan di dunia internasional harus ada sertifikasi, harus ada kompetensi, selain dasar-dasar dari budaya yang memang kita harus terapkan. Itu Mas Haji dari kami, insya Allah tetap semangat, karena Indonesia adalah Indonesia dan bukan negara lain. Terima kasih Mas Haji. Baik, Mas Bagio, apa yang dilakukan oleh Mas Bagio dan teman-teman di Aliansi menurut saya adalah imajinasi, karena dia mengingatnya tuh cepat dengan kuliner itu. Mantap Mas Bagio. Siap. Nah, ini ke Mbak Lili mungkin nanti terakhir ke Mbak Tara. Tadi ada kultur yang disampaikan Mas Faisal itu bahwa kuncinya dari imagine kembali Indonesia ya ke akarnya ini Indonesia. Nah, Mas Bagio sudah memberikan contoh sebetulnya dengan kuliner. Nah, apakah ini menjadi sinyal atau memang tanda bahwa kembali ke akar Indonesia itu memang menjadi momentum kali ini pasca COVID? Ya,
kolektivitas kita, perasaan kolektivitas kita tuh diuji kali ini. Nilai kebersamaan kita itu diuji. Nah, ujian ini tentu saja akan bisa kita lalui bersama. Saya optimis itu. Hanya kita harus sama-sama untuk saling membantu dengan apa yang kita punya. Tidak selalu harus sama. Itu yang tadi diupayakan. Kalau kita tidak bisa sumbang sembako, tentu saja dengan cara-cara yang lain, ya, yang lebih inovatif sifatnya, lebih kreatif juga. Nah, kalau dikatakan kembali ke akar, tentu saja yang tadi sudah digariskan oleh Mas Faisal, kembali ke akar bangsa kita, tentu saja akar di mana masa yang begitu sulitnya. Kalau Mas Faisal menggambarkan dalam buku itu adalah kembali ke akar di mana kekayaan budaya itu atau tradisi dan nilai-nilai kelokalan itu malah yang mempersatukan Indonesia. Ya, ada perjuangan dari Yong Ambon, dari Yong Java, dari semua entitas-entitas etnik. Tentu saja kita sudah tidak lagi pada posisi di mana entitas etnik itu masih seperti waktu itu. Tentu saja ini sudah berbaur, lebih berbaur di masa yang lebih global ini. Namun akar itu tentu saja membuat akar yang menjadi sesuatu yang sifatnya perenungan. Jadi akar itu sesuatu yang perenungan tentang identitas Indonesia, melahirkan kembali imajinasinya. Nah, imajinasi itu tentu saja tidak terbatas, tapi ada batasnya, yaitu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, disitulah ya imajinasi itu bisa lebih baru, lebih mungkin lain dari yang dibayangkan, namun tentu saja koridor-koridor kebangsaan atau negara itu tetap menjadi sesuatu yang mutlak sifatnya. Dan untuk menghadapi pandemi ini, saya rasa satu hal yang penting itu adalah apa yang kita punya, apa yang kita bisa, tapi jangan kita memaksakan sesuatu atau yang menjadi sesuatu yang menjadi paksaan sifatnya. Ya, kita tidak merasa terpaksa, tapi kita merasa rela. Ya, kita merasa bahagia bahwa kita bisa berbagi. Dan tentu saja disinilah komunitas-komunitas budaya, komunitas-komunitas pemuda itu perlu sekali untuk sering-sering ya. Karena tanpa share, tanpa berbagi, tapi tentu saja dengan cara-cara yang hari ini sudah sangat mudah ya, dengan komunikasi, dengan teknologi, tentu saja akan lebih cair lagi. Pandemi akan kita bisa hadapi apabila tentu saja tadi kembali menyitir Romo Beni, adaptasi. Jadi gotong royong itu caranya, tapi melakukannya harus bentuk kerelaan beradaptasi ini. Dan kerelaan beradaptasi ini akarnya kembali lagi ke kelokalan lagi. Bagaimana dulu nenek moyang kita mengajarkan kita beradaptasi, bagaimana nenek moyang kita mengajarkan apa sih itu nilai gitu, bahwa kita itu berbagi dan sebagainya. Nah, ini yang harus kembali digaungkan. Dan sesuatu yang sifatnya tadi fleksibel atau cair tadi ya bisa masuk ke ruang-ruang di mana ada kuliner, membuat masakan kuliner kemudian dijajakan, kemudian dananya digunakan untuk membantu yang lemah, atau seperti gerakan slow food yang kami lakukan juga. Jadi membantu memasak masakan, kemudian kita bantu berikan lagi kepada orang-orang yang memerlukannya, dan masakannya masakan Indonesia. Nah, inilah atau masak bersama-sama apa yang kita punya. Nah, hal-hal yang seperti inilah. Jadi tidak selalu harus memberikan bentuknya paket begitu ya, sembako. Itu memang sudah diberikan pemerintah, dan itu kita sangat menghargai. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang bisa juga secara kreatif dikembangkan. Berbasis kampung misalnya, memasak bersama, bergantian, bentuknya arisan masak. Nah, ini juga menarik, lalu disampaikan kepada yang memerlukan. Nah, hal-hal yang kecil tapi berarti inilah yang generasi muda bisa melakukannya dengan cara sederhana, bukan dengan sesuatu yang keras begitu dananya. Saya rasa itu, Mas.
Ya, Halo Mbak Lili. ya. Wah, Sudah. putus nih. Dari Zoom-nya ini. Hah? Ah. Sudah kedengaran nggak? Oh. Sudah bisa. Hanya itu saja tadi, Mas. Mungkin dilanjutkan yang lain ya. Ya. Oke. Mbak Lili makasih banyak. Ini di sesi terakhir mungkin dari Pak Tara. Itu tadi poin-poin gotong royong itu ada di dalam Pancasila, kan? Yang menjadi modal sosial, yang tadi disampaikan Romo Beni. Kemudian untuk menunjukkan kembali gotong royong itu bukan imajinasi. Jadi bayangkan kembali ke akar, mengimajinasikan Indonesia adalah langkah untuk mencoba kita menularkan virus gotong royong. Nah, tentu itu butuh kerelaan seperti yang disampaikan Mbak Lili. Nah, dari Mbak Tara, dari rangkaian tadi, apa yang harus kita lakukan? Menyambut tadi yang disampaikan oleh Romo Beni, Mbak Lili, sama Mas Bagio. Iya. Singkat aja mungkin karena waktunya juga sudah mendekati maghrib ya. Jadi kalau misalnya tadi merangkum dari yang sudah disampaikan oleh Romo Beni, Bu Lili, Mas Faisal, dan Pak Bagio, ininya kan banyak komunitas-komunitas saat ini yang memang pada masa pandemi itu berusaha beralih untuk bisa menyesuaikan ya, beradaptasi itu tadi. Kuncinya di sini adalah memfasilitasi sih, fasilitasi itu kuncinya. Jadi mungkin kalau nanti siaran ini atau streaming ini bisa didengar oleh pihak-pihak yang dapat memberikan fasilitasi itu pada anak-anak muda, tentunya akan sangat baik sekali seperti yang dilakukan oleh Sekolah Kembali ke Akar jika memang bisa di-leverage lagi, bisa skalanya ditingkatkan menjadi tingkat nasional. Itu kita di situ juga menulis banyak banget tentang artikel-artikel tentang motivasi, bagaimana menghadapi pandemi ini, kegiatan-kegiatan apa sih yang bisa dilakukan anak-anak muda selama transisi, ya dari mulai olahraga, kuliner, mungkin yang sekarang lagi gandrung itu berkebun hidroponik misalnya seperti itu, dan itu hal-hal yang bisa difasilitasi atau di-upskill lagi untuk bisa menjangkau lebih luas lagi. Kuncinya sih itu sih, Mas Oji, fasilitasi dan dukungan dari pemerintah ya tentunya, karena kaitannya dengan banyak hal, infrastruktur, dana, dan banyak hal lagi. Itu Mas Oji. Baik, Mbak Tara, terima kasih banyak. Prinsipnya bahwa kami semua harus berperan, melakukan peran apa yang bisa kita lakukan untuk saling bergotong royong. Nah, teman-teman sekalian, hampir 2 jam kita bertemu dalam forum ini, tidak terasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Romo Beni yang sudah dia karena ada kegiatan lain. Kemudian Mbak Lili, Mas Faisal, mudah-mudahan kita bisa diskusi offline, kemudian Mbak Tara, kemudian Mas Bagio juga yang sudah berbagi di sini. Untuk penutup kita saksikan ini kolaborasi antara teman-teman dari timnya Mas Nedai sama sambil nanti ini sebagai closing. Terima kasih banyak. Ya. Kita nikmati. Ayo, teman-teman. Oke, terima kasih Kang Oji. Para narasumber juga terima kasih. Untuk sumber juga terima kasih untuk para penonton acara ini, terima kasih di acara ini percaya bahwa kita Indonesia beragaman dengan perbedaan bahwa kita saudara sebenarnya.
kita adalah saudara dari rahim ibu pertiwi. Di tempat oleh gelombang dibesarkan di bawah yang bendera. Kita bisa bersama dalam cerita yang ada. Kita bisa saling percaya dalam melangkah lewati badai sejarah. Pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, karena darah yang sama jangan bertengkar, warna tulang yang sama usah berpencar. Indonesia, 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 Indonesia. Mas itu nasihat kecil Garuda Pancasila. Lama ia mimpi dan mengigau sedih menasihati anak-anak. Mengapa kalian memandangku tidak begitu mesra dengan rasa cinta yang dalam? Mengapa kalian membicarakan aku dengan perkataan yang enteng dan lumrah? Mengapa kalian ragu, mengacung, mengepal bila ada yang ingin menggantikanku? Mengapa suaramu tidak begitu lantang di depan penantang? Padahal potretku ada di dalam dadamu. Mengapa kalian belum begitu yakin padahal aku adalah dirimu sendiri? Aku adalah intisari naluri jiwa leluhurmu, wahai anak-anakku. Mengapa kalian tidak buka kitab-kitab tentang aku? Aku jiwamu, kalian adalah ragaku. Itulah keaslian diri dari nenek moyang kita. Jangan kita ragu untuk melawannya kalau ada ideologi lain apapun yang mengenyahkan kita. Jiwa kita Nusantara itu adalah ideologi itu sendiri. Anak-anak muda, janganlah kalian ragu atas jati diri sendiri, karena bangsa lain belum tentu punya seperti kita, sehingga negerinya sering bergolak menyalahkan sesama anak bangsa. Ya, anak-anak kita, jangan ragu tentang Pancasila. Jangan pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji, pada tanah yang sama kita berdiri, pada air yang sama kita berjanji.
Indonesia, 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 Indonesia. Oke, sama-sama semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Oke. Udah ini makanya diangkat ya. Halo. Enggak nonton tadi. Maghrib pas. Oh ini maghrib. Pas banget ini.